Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Lali Marcelina, absen 13. Nah, jadi di sini kita kembali lagi dengan langkah-langkah menggunakan software Accurate. Namun sekarang kita beralih ke transaksi penjualan. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi penjualan di tanggal 5 Januari 2023, yaitu perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan perusahaan dengan nomor tersebut. Nah, ini kan untuk penginputan pajak ini menggunakan Smart Link Text terus ke penawaran pajak. Jadi kita ke Smart Link Text terus. Nah, di sini fitur penawaran pajak itu sekarang tidak ada di software Accurate. Jadi kayak fiturnya tuh gak ada. Misalnya kita kalau misalnya mau ngatur ini ya di preferensi di pajak fitur ini nggak ada juga buat mengaktifkan fitur penomorannya, jadi kayak udah dihapus gitu. Jadi mau nggak mau untuk nomor 5 ini akan kita skip. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanggal 6 Januari 2023, yaitu perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada Trendfesco. Nah, rinciannya sebagai berikut. Dan kita langsung saja ke penjualan. Setelah itu ke penawaran penjualan. Ini kita masukkan nama pelanggannya tadi Trendfesco ya. Tanggalnya 6 Januari 2023. Setelah itu barangnya kita masukkan. Tadi ada hijab 20, blus 20, flat shoes 20. Hijab. Blusnya 20 juga. Dan flat shoes. Terus jangan lupa untuk informasi lainnya itu diisi juga kalau memang ada. Oh, nggak ada. Di sini nggak ada ya. Jadi kalau udah bisa langsung kita simpan. Oke. Selanjutnya kita ke transaksi pada tanggal 7 Januari 2023, yaitu perusahaan menerima pesanan penjualan dari Trendfesco yang diberikan pada tanggal 6 Januari 2023. Nah, ini sebenarnya untuk transaksi penjualan dan cara-caranya itu tidak jauh dari transaksi pembelian. Bahkan di transaksi penjualan ini lebih mudah. Ini sama saja, jadi langsung saja kita ke pesanan pembelian. Maaf, pasnya pesanan penjualan. Kita masukkan namanya Ren Vesco, tanggalnya 7 Januari. Terus kita langsung aja ambil dari penawaran. Di tanggal 6 tadi kita cari, nah ini dia. Kita lanjut. Nah, ini udah masuk. Nah, terus ada informasi tambahan. Atas penawaran ini, Invesco itu memberikan uang muka sebesar 5 juta dan termasuk pajak. Nah, ini berarti kita ke bagian ini. Sebelum itu informasi lainnya bisa kita isi ke ininya. Nah, dari sini ini bisa langsung kita proses uang muka nih, proses terus uang muka. Kita tunggu. Nah, ini kita masukkan nominal uang mukanya. Oh, tanggalnya kita isi kita perbaiki dulu. 7 1 3.
Uang mukanya kita masukkan nominalnya yaitu sebesar 5 juta. Oke. Dan total termasuk pajak. Nah, kalau sudah, ini langsung kita bisa proses pembayarannya. Jadi kalau nggak salah pembayarannya melalui Bank Mandiri. Kita cek, ya ini transfer ke rekening Bank Mandiri. Langsung saja kita masukkan, kita proses, nilai pembayarannya juga, tanggalnya jangan lupa diganti. Kalau metode pembayarannya kita ganti transfer. Kalau sudah, langsung kita bisa simpan. Bagus. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 8 Januari 2023. Itu perusahaan mengirimkan barang kepada Trenvesco dari penjualan tanggal 7 Januari tadi. Kita langsung saja ke pengiriman barang dari penjualan, terus ke bagian pengiriman pesanan. Kita masukkan nama pelanggannya yaitu Trenvesco. Tanggalnya jangan lupa diubah. Nah, pengirimannya menggunakan mobil box. Ya, cek. Ya. Ini kita ambil dari pesanan. Kita cari tanggal 7, lanjut. Terus jangan lupa diubah gudangnya di gudang store. Ya. Ya, informasi lainnya. Nah, ini PO-nya harusnya ada ya. Oh, tadi harusnya di tanggal 7 kita memasukkan nomor PO-nya. Tapi saya kelupaan. Bisa kita isi di sini saja. Oke, nomor PO-nya kita masukkan. Kalau sudah, bisa kita simpan. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 9 Januari 2023, yaitu perusahaan melakukan penagihan kepada Trenvesco. Nah, jadi kita langsung saja, berarti kita harus membuat faktur penjualan. Kita langsung saja ke bagian penjualan, faktur penjualan. Kita masukkan nama pelanggannya, Trenvesco. Tanggalnya jangan lupa dirubah, 1 Januari 2023. Terus kita ambil dari mana? Dari pengiriman. Kita cari pengiriman tanggal, nah ini tanggal 8. Kita lanjut. Terus ini PO-nya sudah masuk ya. Jadi pengirimannya udah. Terus nah di sini bakal catat nih uang muka yang udah kita bayar itu berapa. Oke. Ini ada informasi tambahan, nggak ada. Kalau udah kita simpan. Nah nanti kita cek lagi ya. Nah, nanti di bagian sini akan ada informasi. Nah, di sini jadi totalnya itu. Nah, di sini ada keterangan total dari fakturnya ini adalah 14.541.000 dan kita sudah membayar uang muka sejumlah 5 juta dan sisa piutangnya yaitu adalah 9.541.000. Udah kita close. Sekarang kita lanjut ke tanggal 10 Januari 2023, yaitu penjualan secara tunai kepada pelanggan umum. Nah, tapi atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 100.000. Dan biaya angkutnya ini dibebankan ke akun pendapatan lain-lain. Nah, itu bagaimana? Jadi caranya kita langsung saja ke faktur penjualan karena ini transaksinya secara tunai. Ke faktur penjualan, setelah itu kita masukkan pelanggan umum, nah, untuk nama pelanggannya, tanggalnya tanggal 10 Januari 2023. Terus kita masukkan nama barangnya, ada kemeja 15 meja. Oke, untuk gudangnya ini ada di store. Kita lanjut.
Nah, setelah itu bagaimana kita memasukkan biaya angkutnya tadi? Ketika ke bagian sebelum itu kita harus ke informasi lainnya untuk melengkapi datanya. Oke, setelah itu, nah disinilah tempat kita memasukkan biaya angkutnya, yaitu ada di bagian ini. Terus kita cari akun pendapatan lain-lain. Nah, ini kita isi nominalnya 100.000. Kita lanjut. Nah, terus setelah itu pembayaran langsung diterima dengan transfer ke Bank Mandiri. Oke, kalau sudah, ini sudah ya, masuk 100.000, kebaca sudah masuk, kita langsung proses pembayaran. Proses pembayaran, kita tunggu. Nah, terus banknya kita masukkan, yaitu Bank Mandiri, BDR. Ini pembayarannya kita distribusikan semua. Setelah itu tanggalnya kita rubah juga menjadi 10 Januari 2023. Untuk informasi lainnya kita ganti transfer bank di bagian metode bayar. Ya, ini melalui transfer. Kalau sudah bisa langsung kita simpan. Terus. Nah, kita selanjutnya masuk ke transaksi tanggal 11 Januari 2023, yaitu perusahaan menerima penjualan dari Alunia Outfit. Sebagai berikut. Terus pembayaran melalui transfer Bank Mandiri. Nah, namun barang itu dikirim tanggal 12 Januari. Jadi kita ini harus membuat fakturnya dulu baru barang dikirim. Artinya ini kita harus mengaktifkan fitur faktur di muka. Nah, kalau di pembelian kan tagihan di muka. Kalau di penjualan itu namanya faktur di muka. Jadi kita ke bagian pengaturan, satu preferensi, ke fitur penjualan, faktur di muka kita centang. Lalu udah kita simpan. Kalau sudah, kita langsung saja membuat faktur penjualan. Faktur penjualan. Nama pelanggannya tadi Arin. Oh, sebentar. Aruni. Outfit, tanggalnya tanggal 11 Januari. Nah, setelah kita memasukkan nama pelanggan dan juga tanggal, langkah pertama kita harus ke bagian informasi lainnya. Nah, setelah itu, waktu di muka tuh harus kita centang terlebih dahulu. Kalau tidak, nanti kita nggak bisa, apa namanya, memasukkan barangnya. Jadi juga biar nggak kelupaan. Nah, setelah itu kita baru masukkan data barangnya. Jeans 10, pantofel 10. Jeans 10. Gudangnya, informasi gudang. Terus gudangnya nggak ada. Kita lanjut. Pantofel 10. Lanjut. Setelah itu ke informasi lainnya, untuk apa bisa diisi. Tinggal pengirimannya kita rubah. Nah, tes penjualan ini melanggar melakukan bayar melalui transfer bank. Jadi ini langsung dibayar. Dan jadi kalau sudah, ini bisa kita langsung proses pembayaran. Kita tunggu. Kalau sudah, kita masukkan tadi Bank Mandiri ya. Bank Mandiri, dan bayarannya semua. Kalau pembayarannya 11 Januari 2023. Oke, mau transfer, informasi lainnya kita ganti menjadi transfer. Di metode pembayarannya. Kalau sudah, bisa langsung kita simpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 12, yaitu perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai tanggal 11 Januari. Nah, ini tadi kan kita udah membuat faktornya terlebih dahulu, sekarang kita melakukan proses pengiriman barang.
Kita langsung saja ke bagian penjualan, terus pengiriman pemesanan. Kita masukkan nama pelanggannya tadi Aruni. Aruni outfit. Ini ya. Oke, Aruni outfit. Terus tanggalnya 12. Juga pengirimannya menggunakan mobile box. Oke, kita ambil dari faktur di muka, bukan faktur ya, tapi faktur di muka. Yang kita buat tadi, kita cari, nah ini tanggal 11 Januari, kita lanjutkan, setelah itu di informasinya, kita masukkan UPU-nya. Oh tadi tuh emang nggak ada ya nomor PU-nya, ternyata. Apa? Kalau sudah berarti kalau gitu bisa, oh ini gudangnya jangan sampai lupa, kita lupa gudangnya ke store. Kalau sudah bisa langsung kita simpan. Terus sekarang ada pertanyaan, berapakah sisa stok jenis perusahaan setelah adanya transaksi ini? Nah, dari pertanyaan ini berarti kita harus ke bagian persediaan, setelah itu ke bagian barang per gudang. Jadi kita cari barangnya yaitu jeans. Terus kita masukkan per tanggal 12 Januari 2023. Kita cari. Nah, belakang ada 10, store ada 30. Berarti benar ya, ada 40 piece jeans. Oke. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 13, yaitu perusahaan menerima retur dari Trenvesco atas faktur tanggal 9. Yang penjualan pertama tadi ya, barang yang jatuh adalah hijau sebanyak 1 piece karena cacat. Dan barang dimasukkan ke gudang store. Jadi kita langsung ke penjualan. Setelah itu, ini ke retur penjualan. Kita masukkan namanya Trenvesco. Namanya kita masukkan. Jadi tanggal 13 Januari. Setelah itu retur dari ini barusan returnya dari faktur tanggal 9 ya. Jadi kita cari faktur, cari fakturnya tanggal 9. Nih, kita ambil. Nah, tadi barang yang diatur adalah hijab. Jadi yang kita centang hanya hijab saja. Kita lanjutkan. Nah, di sini kuantitasnya kita rubah menjadi 1 karena yang diatur hanya 1 dari gudang stok. Dikembalikan ke gudang stok. Terus udah informasi lainnya barang dikembalikan ya. Faktur. Oke. Oke, kalau sudah bisa langsung kita simpan. Nah, selanjutnya kita ke transaksi tanggal 14, yaitu perusahaan menerima pelunasan dari Aruni Outfit atas invoice nomor 9786. Pelunasan melalui giro bank. Jadi kita langsung saja ke penerimaan penjualan. Terus ke penerimaan penjualan. Jadi pelanggannya Aruni. Banknya Bank Mandiri ya, distribusi. Terus tanggalnya tanggal 14 Januari 2023. Kita distribusikan. Oh, belum kita ambil. Kita ambil dulu dari nah 9786. Ya, 9786 invoice 9786 kita lanjutkan. Kita distribusikan pembayarannya dan melalui ya informasi lainnya untuk metode pembayaran kita ganti menjadi cek atau giro, terus mau ceknya kita masukkan.
pesan 10. CG, ECG. Oke, untuk jatuh temponya ada tanggal cairnya itu ada 30 Januari 2023. 10 Januari 3. Terus sudah saya kita simpan. Jadi, mungkin itu saja video dari saya. Untuk transaksi selanjutnya akan saya lanjutkan di next video. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.